Diri kula panjenengan sabi titiba cidalu punika tasih pun paringi nikmat kanugrahan iman Islam sehat sempat saged rawuh wonten ing Masjid Adyam menika sak perlu midhangetaken pengaosan inggih menika sabda tama angkringan nggih. Alhamdulillah. Salat sarta salam mitasah katuraken dumateng junjungan kita sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumabaripun dumateng keluarganipun sahabatipun sahabatipun insyaallah kalebet kepanjenengan sami mugi-mugi kagolongaken pinangka umatipun Rasulullah lan kawit ridhanipun Allah Subhanahu wa taala mangke nampi sapangatipun wonten ing yaumil kiamah. Allahumma amin. Nggih. Bapak Ibu sedaya tasah kehormatan kadhe pekaten nggih menika adicara ringkes kemawon nggih ngiras pantes mangke kula pinangka pambiwara mangke nggih sawetawis ngaturaken pambagya wilujeng sugrawuh dhumateng panjenengan sedaya nggih sinatan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami nggih dene panjenengan sedaya sampun kestu rawuh minangkani undangan saking takmir sak perlu midhangetaken pengaosan sabda tama angkringan ing dalu punika ken mekaten pengaosan dalu punika kanthi tema nggih praktek cara salat yang benar. Mugi-mugi samangke saged nambahi nggih ngelmu kita sami anggenipun nindakaken ibadah salat menika estu leres estu benar nggih mungguipun syariat mungguipun fikih ingkang sampun wonten nggih kadhe pekaten mugi-mugi samangke panjenengan sedaya kestu midhangetaken ngantos purnaning adicara nggih. Lajengipun wabilih saking pengurus ugi nyuwun lumuturing samudra pangasami mbok bilih anggenipun nyawisaken papan pilenggahan menika kapenggalih kirang nuju prana nggih. Ibu-ibu biasane mbludak nggih ingkang wonten sisih ler menika klosonipun ya nggih rada mboten cekap menika tengajeng tesih kathah menika nggih. Namung ingkang ibu-ibu kaleres menika mboten cekap kadhe mekaten nggih estu nyuwun lumuturing samudra pangasama. Salajengipun nggih saking tamir ngaturaken gunging panuwun ugi dumateng sedaya ingkang sampun nyengkuyung adicara menika saged lumaksana nggih. Sampun paring pambiyantu dana nggih, sampun pambiyantu tenaga penggalian nggih, langkung-langkung dumateng donatur door prize. Nah, nggih dalu menika saking Mas Hafiz menika rutin nggih, mesti 5 buah door prize. Gamis kalih kaos niku mesti nggih to. Wingi bodo besar nggih kathah Mas Hafiz nggih. Matur nuwun Mas Hafiz. Lajeng saking spray niku napa nggih? Mas Setawa, Mas Setawa wis ndimo kae. Wis pindah nggih. Ngaturaken gunging panuwun nggih saking ANB Channel nggih ingkang sampun nyengkuyung kegiatan menika ugi ngaturaken gunging panuwun nggih. Door prize daya ingkang rawuh menika samangke kondur mesti ngasta oleh-oleh nggih. Alhamdulillah. Mobil ngaten ingkang pinangka saking ugi sing nyengkuyung angkringan niki Mas Marianto niki. Ibu-ibu angkringan menika giliran nggih. Kaleres menika Mas Marianto nggih. Kelomben Pak Sohiro Nadi ya nggih pun nate lajeng Bapak Sugiyat sampun nate lah mangke pandi badhe ngersakaken ingkang badhe dateng monggo mangke saged japri kula mangke saged gilir gumanti ingkang nyawisaken menu angkringan nggih ngaten nggih insyaallah. Lan ugi ing dalu punika mbok bilih ngaturaken nggih saking ZIS nggih saking ZIS Majalah nika ingkang dipun pandegani Pak Tukul Pak Giono ing dalu punika insyaallah samangke nggih badhe napa nggih istilahipun caos pangenteng-enteng nggih. Caos pangenteng-enteng dumateng warga kita ing Kerajaan Mancasen menika ingkang nembe nandang napa kaparingan gerah nggih sawetawis kadhe mekaten mangke saking JIS Pak Tukul menika badhe nggih sawetawis nggih sinaosa mboten kathah menika badhe caos pangenteng-enteng nggih kirang langkung total pinten Pak Tukul
7,9 juta nggih 7,9 juta mangke nama-nama sampun dipun catet dening pengurus ZIS insyaallah samangke badhe katuraken nggih mulih wonten sing nembe operasi nggih nembe sakit wonten ingkang cuci darah menika mbok sami saking ZIS menika badhe nggih caos sawetawis tali kasih ngaten mekaten nggih mbok bilih ngaten Bapak sedaya tansah kinurmatan nggih sumangga adicara pangaosan menika kapurwakan kanthi maos umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, matur nuwun mugi kanthi wawasan umul kitab nggih dadosaken sarana nggih Allah paring berkah dumateng kula panjenengan sami tumapaing adicara pangaosan wit para madya samangke ngantos paripurna saged manggih kalujengan dan kula panjenengan sami kaparingan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nggih, nuwun sewu kula niku rada ra penak niku kok sandale jepit niki nggih to. Wah, tampilnya kok jepit sandalnya wah jan wis sandale luthuk nggih to. Nah niku wau ki kula pun mikir kali Pak Irun aku nggo sandal jepit ya wah arep mulih kok wis arep mulai acara. Pun mboten napa-napa nggih nika nggih. Sepenting mlaku kabeh wong jenenge angkringan niku ya ngoten niki. Nggih to, angkringan. Nggih. Niki nggih pun rawuh Ustaz Amik nggih, rawuh nggih. Niku enggak ceket-ceket napa ngundi door prize riyin? Oh cukup-cukup ngundi door prize. Nggih. Mbok pilih menika cekat-ceket kemawon nggih dalu punika niku pun cawisaken sorot mbok pilih mangke saged pun midhangetaken nggih ibu-ibu nggih saged maos wonten ing sorot menika nggih sorot pokoke jaman biyen layar tancep iki jenenge sorot nggih mbok pilih enggal mawon pun anu nggih aturi lenggah ngajeng menika Ustaz Tami. Monggo Ustaz Tami mbok bilih katuran pinarak lenggah wonten ngajeng monggo. Pados rencang mboten napa-napa Ustaz nggih ngancan-ngancani lenggah. Oh nggih monggo Pak Umum. Monggo. Oh mboten kersa nggih. Wassalam. Monggo Ustaz nggih. Wah nggih pun monggo yang kersakaken mangke jog nggih pareng nika. Nggih. Monggo lajeng mawon Ustaz. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang dalu menika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, rahmat dan hidayah saged kempal dalam rangka belajar sesarengan di napa niki teras napa halaman Masjid Al-Hidayah dalam program Sabdo Tomo Angkringan. Insyaallah nanti mau mengangkat tema praktek sholat yang benar. Alhamdulillah Pak Raharjo, Masjid Al-Hidayah termasuk di antara masjid yang dikenal jamaahnya cukup banyak. Alhamdulillah Ustaz. Nek sholat subuh niku pinten sof? Nggih. Pinten Pak Zainal? Setunggal sop langkung sekedhik nggih. Ya, setunggal setengah lah ngoten niku. Setunggal setengah. Nggih. Setunggal setengah niku nek ditambahi musola Al-Hidayah dan musola Baitur Rahim nggih kirang langkung 3 sof. 3 sop. Ya alhamdulillah. 3 kurang. Nggih, 3 kurang nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti sholat subuh sama seperti Jumatan. Amin. Saged mboten Pak kira-kira Pak? Insyaallah. Niku perlu anu Ustaz, penyemangat niku. Napa niku? Angkringan. Napa
sarapan pagi napa-napa ngoten niku. Ah nggih. Mangke malah berubah niat. Berubah niat ya nggih lah niku. Wah, niate mangkat ora salat tapi niate mangkat golek sarapan. MBG Ustaz. Nggih. Napa niku? Makan bergizi gratis. Oh gitu. Baik. Nah, karena salat ini adalah ibadah sehari-hari, ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakan sholat ini dengan baik. Saya awali cerita terlebih dahulu. Wonten setunggalipun cerita. Pun nanti mireng dereng, Pak? Dereng. Oh, dereng. Jadi ada seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman pernah satu ketika ketemu orang yang sholat tapi cepat. Ya, culat-culit cepat. Lalu sahabat Hudzaifah tanya sama orang ini, "Mundu mata tusalli mithla hadza?" Sejak kapan kamu sholat seperti ini? Kemudian orang tadi mengatakan, "Arba'ina sana." Ya, kurang lebih 40 tahun sholatku seperti ini. Lalu Hudzaifah mengatakan, "Innaka lam tusalli arba'ina sana." Salatmu iki gak ditompo selama 40 tahun. Walau mutta wa anta ala hadza mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nek awakmu mati kok salatmu kaya ngene, kowe mati tidak di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi para sahabat, salat kok ora serius niku bisa sampai sholatnya batal. Dan ketika itu terus-terusan, maka yang bersangkutan dianggap dia belum jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sholat ini hal yang paling penting untuk dijaga. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dengan amalan hamba. Beliau mengatakan, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, maka sapa sing wani ninggalna salat berarti piyambake wis metu saka agama. Nah, mungkin masih banyak beberapa orang di sekitar masyarakat kita yang masih meremehkan salat, kadang ra gelem salat. Padahal nyuwun sewu, nek wong niku ora gelem salat, sesuk nek mati nggih mboten pareng disolati. Sebab syarat untuk boleh nyolati jenazah menika jaga salat. Walaupun tidak di masjid, Pak, walaupun tidak di masjid, sing penting salat. Kalau jenengan misalnya ada orang yang tidak beramal napa, misalnya mboten poso, napa mboten bayar zakat, itu tidak lebih besar dosanya dibandingkan ketika meninggalkan sholat. Sebab ini amal utama yang harus ada pada setiap muslim. Nah, dan nalikane sholat itu tidak boleh sing penting sholat. Nek sing penting sholat berarti waton sholat. Tapi ada aturannya. Ada batas minimal sholat. Nek boten dipenuhi sholatnya bisa batal. Itulah yang disebut dengan rukun sholat. Insya Allah nanti kita akan latihan bagaimana caranya sholat yang benar. Baik. Yang pertama, ini langsung saja ya, karena biar nanti nggak lama-lama nih jamaah wis nunggu kapan door prize. Acara utama ini pengajian apa door prize, Pak? Door prize. Jawabannya door prize soalnya. Kajian ini ubo rampe tok. Baik, kita masuk sekarang bagaimana cara sholat. Dalam sholat nika wonten syarat sholat, ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Wonten pinten? Coba disebutkan. Jenengan wangsuli. Syarat sholat, rukun sholat, wajib sholat, terus sunnah sholat. Syarat sholat niku napa, Pak?
segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat agar sholatnya sah. Kula wangsuli malih. Segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat, tujuannya apa? Agar sholatnya sah. Itulah syarat sholat. Contohnya apa Pak? Nomor 1, bersuci. Wudu ketika menghilangkan hadas kecil, atau mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, atau tayamum jika tidak bisa wudu dan mandi. Yang lain menutup aurat. Berikutnya menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya tempatnya kudu suci. Semua ini masuk dalam kategori syarat sholat. Selanjutnya sudah masuk waktu sholat. Kok sholat subuh, sadurunge subuh sah napa batal? Batal sebagai sholat subuh. Karena yang namanya sholat harus dikerjakan setelah masuk waktu. Baik. Terkadang nyuwun sewu ada sebagian orang nek urusan wudu niku boten serius. Sehingga pangapunten, anggota wudunya masih banyak yang kering. Contoh yang sering tidak kena air wudu niku siku. Jadi kerane dibuka gede, kerane mung diguyur ngeten niki. Tapi bagian siku tidak kena air karena enggak digosok ke atas. Makanya jenengan kalau wudu tolong digosok ke atas. Kemudian ditekuk, diluruskan biar nanti nggih, lipatan-lipatan yang ada di siku itu semuanya kena air. Demikian pula ketika nyuci kaki. Biasanya tungkae garing. Kenapa Pak? Karena ketika nyuci kaki mong disentor teko ngarep. Nek disentor teko ngarep, disiram dari depan, bagian belakangnya kering. Dan seperti itu masih banyak terjadi. Airnya yang dibuang banyak, tapi wudunya tidak sempurna. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang kok ada bagian anggota wudu yang kering, walaupun cuman selebar 1 koin duit 200, itu bisa batal sholatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyaksikan beberapa sahabat dari kejauhan. Mereka ketika wudu tungkae garing. Lalu dari kejauhan Nabi SAW memberikan peringatan dengan teriak, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, cilaka tungkak-tungkak mlebu neraka. Wah, kok sampai kados ngoten niku Pak? Serius? Nggih. Nabi SAW sampai memberikan peringatan. Orang yang wudunya kok ada bagian tungkak, bagian tumit yang kering, dikasih peringatan Nabi SAW. Wailun lil aqabi minan nar. Cilaka tungkak-tungkak iso mlebu neraka. Gara-gara napa? Nalikane wudu tidak dibasahi dengan sempurna. Makanya kalau jenengan wudu, semua anggota wudu itu kalau bisa digosok. Jadi kaki ketika disiram ya sambil digosok. Engkang sae yang sesuai sunnah menika disela-selai jari kaki dengan menggunakan kelingking. Nah, kados ngeten niki Pak. Sehingga sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud bahwa Nabi SAW pernah berwudu dan beliau menyela-nyelai jari kaki dengan menggunakan kelingking. Kesuwen Mas, ya nek misalnya kesuwen ya bisa pakai 5 jari. Yang penting pokoknya sampai mata kaki, sampai kemiri semuanya basah. Tidak boleh ada yang terlewat. Baik, ini penting. Berikutnya kita mulai salat. Nah, niki sampun wonten sajadah. Ini untuk door prize nomor berapa? Kita akan praktek bagaimana cara salat yang benar. Dimulai kalau sudah menghadap ke arah kiblat langsung takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu bacaan Allahu Akbar. Nek angkat tangan menika sunnah. Jenengan kalau sholat tidak angkat tangan boleh. Tapi kalau tidak mengucapkan Allahu Akbar batal.
Ngendikane Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la tasihhus salatu illa bin nutqi. Salat niku boten sah kecuali dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar yang benar Allahu Akbar. Nah, jangan sampai barnya didawakne. Kadang ada orang yang keliru nalikane maca Allahu Akbar. Akbar, baknya panjang. Itu kalau dalam bahasa Arab artinya beduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Diseret ya. Akbar diseret ngeten niki nggih. Itu salah. Karena akbar kalau baknya diseret jadi dawa, artinya napa niku? Beduk. Mosok kok ngomong Allah beduk ngoten nggih. Nggih salah. Nah, terus pripun Pak? Makanya kudu dibeneri. Sing bener baknya pendek. Allahu Akbar. Dah? Setelah takbiratul ihram sedekap. Nah, nalikane sedekap pripun? Boleh di atas perut, boleh di atas pusar, boleh di dada. Karena dalam hal ini tidak ada hadis sahih secara khusus yang menyebutkan tempat meletakkan kedua tangan ketika sedekap. Sehingga mau di sini boleh, rodok ngisor boleh, di atas pusar juga boleh. Yang penting pokoknya sedekap. Udah? Kemudian membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah ada banyak sekali doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW. Ada doa iftitah sing unine Allah walhamdulillahi katsira. Ana doa iftitah sing unine Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dan masih banyak doa iftitah yang lain. Nek jenengan saged ngapalo sedaya, insyaallah niku yang terbaik. Nanti bisa diamalkan secara bergantian. Tapi nek boten saged ngapalo sedaya, nggih minimal salah siji. Wonten kaidah nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Jadi kalau ada misalnya Nabi SAW mengajarkan doa iftitah, ada doa iftitah cara 1, 2, 3, 4, 5. Wah aku nek kon ngapalo kabeh kok ketoke ra iso. Ya nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Niki kaidah. Nek ra iso kabeh Sehingga nalikane jenengan kok belajar, aku diparingi ustad kon ngapalno donga. Dongane dawa-dawa. Ra iso kabeh ditinggal kabeh. Pilih salah satu yang kira-kira masih bisa untuk dilakukan. Terus kalau niku kemotan kaidah menika niku dari salah satu guru saya. Piyambake waktu ngajar itu usianya 80-an tahun itu. Waktu niku kula tesih SMP, Pak. Melu pengajian SMP rutin setiap habis subuh. Nah, sudah sepuh lalu mengajarkan itu. Nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Tak eling-eling sampai saiki. Waktu itu saya SMP, saya ngajari 80 tahun. Namanya Kiai Haji Salamun Ibrahim rahimahullah. Nah, sehingga kita coba salah satu yang kita pilih untuk kita hafalkan. Lalu setelah baca doa iftitah, maca apa, Pak? Membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu baca bismillah, terus banjur baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah menika rukun dalam salat. Pripun, Pak? Karena rukun, maka sedaya kudu iso maca surat Fatihah sing bener. Nyuwun sewu. Nek salah Al-Fatihah njut pripun? Berarti jenengan dereng saged salat yang memenuhi syarat rukunnya. Berarti ya kudu dipaksa belajar. Nek wis ngerti ra iso,
ojo dirawati. Nek ra iso pripun, Pak? Ya disinauni. Wah, aku wis tuwa kon belajar surat Fatihah isin. Ini menyangkut hajat hidup jenengan. Karena surat Al-Fatihah niku rukun salat. Bahkan nggih dalam keterangan Imam An-Nawawi, Imam Nawawi niku ulama madzhab Syafi'iyah ya. Kok wonten imam le maca surat Al-Fatihah kok salah, keliru sampai menyebabkan perubahan makna. Terus di belakangnya ada makmum sing iso maca Fatihah bener, mongko makmum niki salate kudu diulang, batal. Loh, sampai seperti itu. Makanya bapak-bapak sebagai kepala keluarga jenengan nate ngimami bojone mboten Pak Tenggriya, Pak. Pak ngimami ibu. Nggih? Oh, sak niki. Nek rumiyin, Pak. Nate. Pernah. Sampun nate, alhamdulillah. Bapak yang lain nggih nate ngoten niku. Ngimami bojone teng griya, Pak. Nah, sing ngimami niku pastikan sudah bisa Fatihah dengan benar. Wong sing jenenge imam kok maca Fatihane ra iso ini nggih belum layak untuk jadi imam. Sehingga yang mau jadi imam Fatihahnya kudu benar. Nggih. Di sebagian kampung itu ada program belajar maca Fatihah. Nah, mungkin kalau di tempat kita seperti ini belum ada. Nah, mungkin barangkali mau diadakan ya, sehingga nanti para jamaah yang belum bisa baca Fatihah aku tak setor. Alhamdulillah Bapak, para takmir yang tinggal di masjid ini mungkin bisa dijadikan sebagai guru. Jadi kalau misalnya jenengan saya pengen ngerti Fatihahku iki wis bener atau durung, jenengan saged setor, aku tak setor. Saged mangke teng Pak Awang, teng Pak Yatono, napa teng Pak Raharjo, napa kali kula nggih saged, kali Pak Pur dan beberapa jamaah yang lainnya yang sudah bisa membaca Al-Fatihah. Ngoten nggih? Tujuannya untuk ngoreksi nek Fatihah sampun benar. Sanggup mboten, Pak? Kula baleni malih. Sanggup mboten, Pak? Sing sanggup dapat hadiah. Nanti sedaya angsal hadiah to, Pak Raja? Sedaya angsal hadiah to nggih? Angsal nggih, insyaallah. Bapak pun sanggup mangke saged dapat hadiah, Pak. Baik. Selanjutnya selesai baca Fatihah, baca surat. Suratnya bebas. Jenengan mau kok apal, aku mau ngapal kul huwallahu ahad nggih monggo. Apal inna ataina silahkan. Selesai baca surat, berikutnya nama Pak? Rukuk. Sambil bertakbir, Allahu Akbar, diangkat tangannya. Allahu Akbar, terus rukuk. Carane rukuk lurus antarane punggung dengan kepala. Jadi tidak dongak, tidak nunduk. Digambarkan bahwa Nabi SAW nalikane rukuk, kalau punggung beliau dikasih air, airnya enggak tumpah. Nah, saat niki praktek. Nggih. Resiko dadi takmir ngene. Monggo. Takmir rukuk. Nasibe ngeten niki wis kon MC ya, wis kon praktek nggih marane. Wah, diborong sedaya. Ngangge karpet mboten. Mboten napa. Nggih. Berarti menghadap ke utara. Mikir kula dalah riyen. Nggih. Menghadap ke utara. Nggih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, megang apa tangannya? Megang lutut. Mencengkram begini ya. Mencengkram di lutut. Alhamdulillah. Niki pun lurus dereng? Sampun, alhamdulillah pun lurus nih, Pak. Nggih, kepalanya nunduk dikit. Nah, ya. Jadi kepalanya tidak ndongak, tidak nunduk, tapi lurus dengan punggung. Kita praktekkan. Nek kira-kira dikai jahe susu niku tumpah no mboten? Mboten disiram toh, Pak. Nah, bukti bahwasanya ini lurus, kalau ditaruh seperti ini enggak guling. Nah. Masya Allah. Ini? Enggak guling.
Pun ngaten mawon nggih, setengah jam kuat mboten, Pak? Masyaallah. Baik, pun cekap. Alhamdulillah matur suwun nggih. Baik, jadi seperti itu. Dan tidak boleh rukuknya durung mendarat sudah bangun. Kadang kan nyun sewu. Ada yang rukuknya ge nutul saithik wis tangi. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ge ngene wis tangi. Nek kados ngoten niku pripun, Pak? Nggih batal salate. Wong dereng rukuk kok nggih. Nek loro Ustaz niku. Hah? Boyoke loro. Nek boyoke loro nggih sak sagete. Sak mawon nggih. Nyuwun sewu nggih. Ini dari sisi kesehatan. Jenengan nek rukuk dengan serius, itu kan otot-otot belakang ketarik, Pak. Sehingga sampai bagian-bagian sini itu ketarik. Kalau rukuknya serius, jadi rodok ngeden saithik ngoten niku. Insyaallah semoga nanti membantu kesehatan. Ya. Baik. Setelah rukuk terus bangkit iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Kudu jejeg ngadeg. Tidak boleh sami Allahu liman hamidah medun. Wong durung ngadeg kok wis medun. Wonten mboten ngoten niku, Pak? Iki lho kesusu apa? Nggih. Salate kesusu apa, Pak? Rukuk nggih. Sami Allahu liman hamidah. Durung ngadeg lho niku. Lah timbangane mindun gawene, Mas. Munggah medun wis ning ngisor gek ndang medun. Ya kalau seperti itu nanti jenengan salate batal. Sebab yang namanya iktidal kudu ngadeg jejeg baru kemudian membaca Rabbakal. Bisa membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang penting berdiri sempurna baru membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Sudah? Rampung iktidal sujud. Allahu Akbar turun sujud. Tangan dhisik napa dengkul dhisik, Pak? Tangan dulu atau lutut dulu? Ada dua pendapat ulama. Lho sing bener ndi? Tangan sik apa lutut sik? Sing penting sampean salat wis. Ambahas tangan apa lutut tapi ra salat apa doae to? Nah, kalaupun misalnya dia mendahulukan lutut dulu, monggo. Mendahulukan tangan dulu, nggih monggo. Karena dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Dan wallahu alam kalau saya secara pribadi lebih menguatkan tangan dulu. Jadi medun sujud, tangan dulu baru lutut. Walaupun misalnya wonten kanca kula niku dengkule dhisik, nggih monggo. Itu juga termasuk di antara pendapat ulama. Baik. Lalu sujud sekarang. Pakai sajadah napa teng tikar niki mawon, Pak? Skecane mawon sajadah mawon. Ya, Pak Raharjo mau praktek sujud. Takbir turun tangan dulu napa lutut dulu? Tangan dulu. Allahu Akbar turun. Angkat tangan enggak? Tidak perlu angkat tangan. Tidak perlu angkat tangan. Langsung medun. Allahu Akbar. Tangan dulu ya. Baru letakkan lutut. Nah, sekarang diperhatikan. Dalam sujud dimulai dari depan. Dalam sujud itu ada 7 anggota sujud. 7 anggota sujud. Napa mawon niku, Pak? Muka, dahi dan hidung kena tanah. Kedua telapak tangan niku mboten pareng ditumpuk, niku mboten pareng. Tangannya ditumpuk mboten pareng. Harus dua-duanya nempel tanah. Terus mboten jinjit. Kadang nyun sewu ada yang tangannya begini. Jinjit ngaten. Niki kesuwen lho, Pak. Nanti dulu, duduk dulu. Jadi ada yang ketika sujud ngeten iki, Pak. Niki salah nggih. Harus gini. Nah, jadi kedua telapak tangannya diletakkan. Kemudian 2 lutut dan 2 kaki. Nah, itu namanya 7 anggota sujud.
Diwangsuli malih. Apa saja 7 anggota sujud? Dahi termasuk hidung, 2 telapak tangan, terus 2 lutut dan 2 kaki. Terus nek sujud nyun sewu, Pak Raharjo sujud, tapi kakinya numpuk ngeten niki. Ngeten. Coba disuting Mas. Ora ketok nek kok ngene Mas. Coba berbalik-balik Pak Raharjo menghadap ke barat. Nah, ada yang sujud kakinya numpuk seperti ini. Sering sekali ngoten niku. Bahkan kadang nyuwun sewu rada diangkat dikit. Tidak mepet tanah gini. Nggih. Ini sujud yang salah. Sampun? Kenapa ini salah? Karena kakinya tidak nempel tanah. Nah, terus sing saya pripun? 2 ujung kaki jarinya ditekuk menghadap kiblat. Jadi drijine ditekuk menghadap kiblat, tumitnya dirapatkan begini. Nggih. Seperti inilah cara sujud yang benar. Kakinya rapat sambil jari-jarinya ditekuk ke kiblat. Baik, sampun. Nah, terus balik arah Mas Raharjo. Sampun, balik arah ke sana. Ke sana, ke timur, ke kamera. Nah, saya mau memperlihatkan di mana posisi tangan. Tangannya membentang ke samping kanan dan kiri. Nah, lihat jari tangan ke depan. Jari tangan ke depan. Jadi mboten ngeten nggih, kadang wonten sujud ngeten. Nah, tangannya menyamping ngeten. Ini keliru. Yang betul pripun? Lurus ke depan. Terus dirapatkan. Jadi tidak renggang. Tidak renggang ngeten. Sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja asabihi wa idza sajada dhamma. Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane ruku itu tangannya dilebarkan, kalau sujud tangannya dirapatkan. Alhamdulillah. Nggih, sampun cekap. Pun. Masya Allah. Hah? Pripun? Malah ngantuk. Nggih. Sudah? Setelah sujud, nek sujud maca napa, Pak? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Baca sekali wajib, baca 3 kali sunnah, seping sedoso sunnah. Umar bin Abdul Aziz itu kalau sholat maca subhana rabbiyal azim, maca subhana rabbiyal a'la itu masing-masing 10 kali. Wah, jadi rodok dawa no, Pak. Nah, itu latihan sholat agak lama. Sampun? Tapi minimal pinten? Satu kali. Di setiap gerakan-gerakan rukun tadi, ruku, iktidal, sujud, kudu tumakninah. Tumakninah niku napa, Pak? Tenang sejenak ketika bergerak. Jadi misalnya Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, pripun niku? Berarti boten tumakninah. Iki dudu salat tapi senam. Dados sing bener Allahu Akbar, tenang sih. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Baru Allahu Akbar turun. Jadi ada detik-detik di mana dia harus tenang sejenak sebelum bergerak. Setiap kun harus seperti itu. Jenengan nikmati sholat, karena sholat itu tempat kita bermunajat kepada Allah. Jadi nalikane sholat ojo kemrungsung. Gendang cepet Mas, wis rampung, aku wis apal, ya mesti wis apal. Tapi bukan karena masalah apal-apalan, orang masalah cepet-cepetan, tapi bagaimana sholat itu bisa diterima sah sebagai sholat yang baik. Oke? Sehingga sholat tidak boleh terlalu cepat. Tadi sudah kita kasih cerita tadi Hudzaifah. Pripun niku Hudzaifah? Melihat ada orang yang sholatnya terlalu cepat,
dielingno. Nek salatmu kaya ngene kok sampai mati, berarti kamu mati tidak membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Selanjutnya duduk bar sujud, duduk iftirash. Monggo duduk iftirash. Menghadap ke barat. Nah, setelah sujud duduk iftirash seperti ini ya. Coba bangkit sebentar, bangkit sedikit. Maksudnya tampakkan kaki yang diduduki. Nah, baik, ngeten nggih. Jadi kaki kanan jari-jarinya ditekuk, ngeten nggih, ditekuk. Dan Nabi SAW suka menghadapkan jarinya ke arah kiblat. Maka ditekuk ke arah kiblat. Ada dua cara. Cara satu seperti ini. Namanya duduk apa? Duduk apa, Pak? Iftirash. Cara yang kedua duduk ik'a. Monggo, Pak. Duduk ik'a. Bertumpu pada dua tumit. Boleh juga seperti ini. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah duduk ik'a nalikane duduk di antara dua sujud. Pun nate lenggah ngeten niki, Pak. Dereng, ibu-ibu nggih dereng. Nah, mungkin nanti sholat subuh atau sholat malam monggo bisa dipraktekkan. Duduk di antara dua sujud dengan cara ik'a. Kita kok aneh loh, Pak. Mboten aneh. Niki pernah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sujud sama ya. Lalu duduk tawarruk. Monggo duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Nah, seperti ini ya. Jadi pantat di tanah, kakinya ditaruh sebelah. Alhamdulillah. Pun tepat. Sudah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau sholat itu kita kerjakan dengan penuh penghayatan, insyaallah kita akan bisa menikmati sholat itu dengan baik, sehingga untuk diterima itu peluangnya lebih besar. Oke, makanya jamaah seperti ini perlu berlatih. Alhamdulillah, Masjid Al-Hidayah, Mushola Al-Hidayah, Mushola Baitur Rahim, imame suwe. Nggih, sing paling suwe sinten dengerin. Kalau saya menilai imam yang paling lama sholatnya ini ku Pak Edi. Wah, si imam Pak Edi bisa menikmati, lama beliau. Rukuke suwe, i'tidale suwe. Saya pernah itu. Pak Edi wis ruku, saya masih di pintu. Ngejar beliau ruku, itu masih bisa dapat 1 rakaat. Niku untuk mushola Baitur Rahim. Al-Hidayah termasuk lama nggih. Mas Awang lama. Lama. Kalau kerajaan tambah suwe. Baik, begitu. Jadi nanti sambil berlatih terus menikmati sholat, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sholat yang kita kerjakan. Walhamdulillah. Begitu sebagai pengantar, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ye. Pun nggih ibu-ibu, bapak-bapak nggih. Alhamdulillah ada pencerahan. Langsung mawon ada pertanyaan monggo langsung. Nah, dari bapak-bapak dulu silahkan. Monggo. Monggo Pak Bambang. Nah, Pak Bambang, Pak Basud. Ya, Pak Basud silahkan. Pak Bambang Susatyo. Seru jelas dipencerin nggih. Nah. Betul muni? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, yang saya mau tanyakan adalah at-tahiyat akhir itu drijinya, nudingnya itu dengkul keliwat apa pas dengkul? Dengkul. Oh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tanggapi Ustaz. Oh nggih. Nggih.
Jadi untuk berisyarat dengan telunjuk, apakah ngelewati dengkul atau boleh sebelum dengkul? Wallahu alam, kami tidak dapat riwayat tentang itu. Namun ada keterangan Nabi SAW nalikane lenggah antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, atau ketika tasyahud, siku beliau itu tidak melewati badan. Jadi tidak begini ya, tapi begini. Kemudian tangannya tidak melewati lutut, sehingga tangan beliau di atas paha. Gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya isyarat jarinya juga di atas paha. Melewati lutut boleh Pak, insya Allah tidak masalah. Terus niku mau meneng napa digerakkan? Nanti pirsa mboten ngeten iki. Enten, barangkali di masjid yang lain. Aku kok ngerti ana wong nek tasyahud utak-utik ini kok napa, Pak? Memang dalam hal ini ada dua hadis. Wonten riwayat di mana Nabi SAW bergerak dan ada riwayat Nabi SAW diam. Nah, cuman riwayat yang menyebutkan gerak menurut pendapat yang lebih kuat menika riwayat yang lemah. Yang benar cukup diam saja. Tapi dengan menghormati pendapat yang mengatakan ya dianjurkan bergerak. Karena berarti dia menguatkan pendapat bahwa hadis itu sahih. Wallahu a'lam. Nggih. Jelas nggih Pak Bambang nggih? Nggih. Satu lagi yang kakung, monggo. Pak Tukul, duluan Pak Tukul Pak Musri ya. Nggih. Pak Tukul depan ini Mas. Depan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan gini Ustadz, satu sering banyak sekali menemui yang benar atahiyat iftirash itu awal atau akhir, itu yang tepat yang bagaimana? Kadang-kadang ada yang ngeyel tetap atahiyat awal atau iftirash, itu gimana ya benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, beliau bertanya kalau sholat subuh yang 2 rakaat niku nggih atau sholat sunnah nalikane tasyahud akhir niku iftirash napa tawarruk. Sebenarnya ini hanya masalah yang lebih afdol yang mana. Mau iftirash napa tawarruk, dua-duanya sah. Hanya saja ulama beda pendapat mana yang lebih afdol, apakah iftirash ataukah tawarruk. Sebagian ulama mengatakan yang lebih afdol iftirash karena tasyahudnya cuma satu. Coba sebutkan ya, sebutkan sholat apa saja yang tasyahudnya cuma satu. Angkat tangan, dapat hadiah langsung. Subuh, terus apa lagi? Salat sunnah, terus apa lagi? Salat witir. Ya. Itu semuanya adalah salat yang tasyahudnya cuma satu. Dapat gorengan, Pak. Gorengan. Oh, gorengan. Piye carane lek gorengan? Oh, nggih. Oke, kula nggih. Bungkus 3 ya, Pak, untuk 3 orang. Nggih. Jadi sholat satu. Nah, sholat yang tasyahudnya hanya satu, nalikane tasyahud itu iftirash yang lebih afdal. Walaupun ada yang mengatakan, nah karena ini tasyahud akhir ya tawarruk. Tapi ini sifatnya hanya mana yang lebih afdal. Sehingga mau tawarruk maupun iftirash dua-duanya sah. Tapi kalau jenengan misalnya saya lebih senang tawarruk, monggo. Sing penting sregep ning masjid. Nah, bahas iftirash tawarruk raning masjid ya padha wae, ngoten nggih? Alhamdulillah. Jelas ya Pak Tukul. Saya gilirannya ibu-ibu, monggo Bu. 1, 2 nggih, tengah sama belakang nggih. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustami, apakah wudhunya seorang suami istri itu batal bila bersentuhan? Bersentuhan dengan siapa? Suami istrinya. Oh, suami istri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sentuhan suami istri itu bisa membatalkan wudhu? Ini termasuk di antara masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, semua sentuhan suami istri batal wudhu. Menikah pendapat Syafi'iyah. Ada yang mengatakan sentuhan suami istri batal wudhu jika diiringi syahwat. Jika diiringi syahwat. Yang ketiga, sentuhan suami istri tidak batal wudhu, baik syahwat maupun tanpa syahwat. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah yang mengatakan bahwa jika diiringi syahwat wudhunya batal. Kenapa Pak kalau diiringi syahwat wudhunya batal? Karena biasanya kalau sentuhan suami istri diiringi syahwat itu ya kadang metu saidik. Nah sing metu niki yang menyebabkan batal. Makanya kalau dalam kondisi aman, nek wis tuwa apa ana syahwate Pak, monggo dicoba riyen kan. Makanya sentuhan kok metu akeh ya berarti mandi besar Pak. Kalau sentuhan kok keluar, maksudnya adalah keluar cairan dari kemaluan, maka wudhunya batal. Tapi kalau tidak sampai keluar sesuatu, tidak diiringi syahwat, insya Allah tidak sampai batal wudhu. Wallahu a'lam. Paham ya Bu nggih? Nggih, langsung nih dioper ke belakang mic-nya. Nanti satu sesi lagi pertanyaan ya. Nanti banyak yang masih tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, untuk sholat itu kan dari rakaat pertama itu dari sujud mau naik lagi mau kembali ke semula itu apakah harus duduk dulu kemudian naik atau boleh langsung naik berdiri? Itu pertanyaan pertama, mana yang lebih afdol atau yang lebih ke sunnah. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu kalau sujud itu tangan itu kalau perempuan apakah harus istilahnya itu merapat ataukah tangannya itu akan sama dengan laki-laki yaitu melebar. Dulu pernah seperti itu jadi perdebatan dan sampai saat ini saya belum bisa untuk menyampaikan yang jelas itu yang mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama apa tadi Pak? Lali. Saya juga lupa yang pertama. Yang kedua ini yang tangannya melebar tadi loh. Berdiri. Berdiri itu duduk istirahat atau langsung berdiri. Baik. Jadi beliau bertanya tentang apakah perlu duduk istirahat. Nah, duduk istirahat itu dari sujud berdiri ke rakaat yang kedua. Apakah perlu duduk istirahat? Wallahu alam, yang lebih tepat duduk istirahat. Sehingga sebelum berdiri duduk istirahat dulu. Terus baru berdiri. Insya Allah ini yang lebih afdol. Duduk ini disebut dengan duduk istirahat. Karena duduk ini tujuannya hanya sebagai gerakan pembantu agar orang tidak langsung naik dari posisi sujud. Sehingga sujud dulu sebentar, duduk sebentar, terus baru naik. Allahu Akbar nalikane munggah. Jadi takbirnya dibaca nalikane munggah. Ada juga yang mengatakan takbirnya dibaca 2 kali. Sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi insya Allah pendapat yang lebih tepat dibaca ketika naik. Sujud, duduk sebentar, terus naik baca Allahu Akbar. Wallahu a'lam.
Oke. Terus yang kedua, wanita itu tangannya ketika sujud digabungkan ataukah dilebarkan seperti laki-laki? Kaidahnya ngeten iki. Nabi SAW maringi panduan. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Baik. Pertanyaannya, salatnya Nabi itu berlaku bagi siapa, Pak? Berlaku bagi lelaki saja atau berlaku bagi semuanya? Jawabannya berlaku bagi semuanya. Gandeng Nabi niku kakung, maka yang perempuan juga ikut Nabi. Sehingga karena nabinya itu laki-laki, maka yang perempuan gerakannya ikut Nabi. Karena itu ada yang mengatakan bahwa wanita ketika sholat waktu sujud tangannya juga dibentangkan. Walaupun ada juga yang mengatakan wanita nalikane sujud tangannya dirapatkan. Dan ini termasuk diantara bagian yang dimana ulama berbeda pendapat. Nggih, kok jenengan misalnya aku biasanya nek sholat tak gabungke, nggih monggo bertahan di situ. Aku nek sholat tak lebarkan, silahkan. Karena dua-duanya termasuk diantara hal yang dibahas oleh para ulama. Sing penting satu, boten angsal ditumpuk. Nek jenengan tumpuk berarti tidak 7. Berarti kurang pinten? 1. Karena 1 ini ketumpuk. Makanya sujud bertumpu di atas 7 anggota sujud, tangane tidak boleh ditumpuk. Ngoten ya? Jadi kalaupun rapat samping kanan kiri tidak boleh ditumpuk. Wallahu a'lam. Nggih. Paham ya Bu nggih? Sebelum ke sesi berikutnya, iki kasih apresiasi sing takon mau berarti nggak teke to niku. Nggak teke. Tadi Pak Bambang sama Pak Tukul ya. Kasih minyak, jangan diminum ya. Ya, kasih minyak. Pak Bambang. Amit Mas Budi. Yang ibu-ibu kita ambilkan dari lor ya ono minyak, jatahnya dewe-dewe. Ya, nggak boleh ambil jatah ngene bapake. Kipas. Oh, kipasnya nanti Ustaz. Oh, ya. So tadi ya Ibu ya. Amit Bu. Ranting. Ya. Nggih, satu sesi lagi mumpung durung jam 09.00 nggih. Satu sesi lagi, silakan. Bapak 2 lagi. Senten? Wah, Pak. Enggak. Nggih, miku sik apik nggo seru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, upami nek salat niku kan pas terakhir niku kan upami kaki saya kan kadang-kala sok meletek-meletek niku napa nggih. Nah niku kadang nek nggih terus meletek-meletek apa jenenge. Nah niku kadang-kala sakit nggih untuk meletek sakit. Nah itu kadang-kala saya angkat itu gimana Pak? Satu enggak gitu. Diangkat nalikane napa Pak? Karena kan sakit meletek-meletek. Sujud. Diangkat pas sujud napa pas napa? Sujud. Pas sujud. Nggih. Iku pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada anggota badan kita yang tidak bisa diajak untuk melakukan gerakan sholat dengan sempurna, apapun sebabnya, boh karena alasan kecelakaan, alasan sakit, alasan usia, apapun alasannya, maka lakukan sebisanya. Ngerti nggih? Lakukan sebisanya. Aku nek kon sujud batuke nempel Pak, mboten saged ya Pak. Lah kenapa? Di sini ada perban. Di sini ada perban. Misalnya pernah kecelakaan kepalanya kena kebentur diperban, maka nanti cukup isyarat saja. Dados pripun niku Pak? Mboten nempel karena batuke wonten perban. Atau misalnya nalikane ruku boyokku loro Pak. Nek ditarik ruku wah engko tambah mlebu rumah sakit. Atau ketika turun sujud dengkule ora kuat. Akhirnya salate di atas
kursi, sehingga pada saat berdiri dia bisa berdiri, bisa gini. Begitu mau ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya juga di atas kursi, Allahu Akbar. Monggo, silahkan kerjakan sebisanya. Bagi yang sedang mengalami udzur. Tapi kalau enggak punya udzur, ya dilakukan sesempurnanya. Nah, baik. Masih ada lagi satu jatah lagi untuk laki-laki. Pak Yusuf, yo silahkan. Mic-nya di situ ya. Ibu-ibu siapkan ya, 2 terakhir ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mau tanya untuk hukumnya laki-laki itu sholat di masjid itu, untuk sholat 5 waktu di masjid itu apa hukumnya, dalilnya gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Masya Allah. Niki kayak belajar sholat terus belajar jamaah ya. Masya Allah. Mungkin cukup berat ya. Ada banyak sekali orang yang kados kemarin tuh kita sampaikan. Nek sampun biasa sholat jamaah, kok ketinggalan sholat jamaah, rasanya pripun Pak? Gelo rasanya. Makanya bagi yang belum terbiasa itu butuh berlatih. Wah aku sibuk ya Pak, napa sing sholat jamaah niku pengangguran? Nggih? Nyun sewu saestu. Kan ada orang yang ketika diajak monggo sholat jamaah, aku sibuk ya. Napa kira-kira sing sholat jamaah niku pengangguran napa pripun? Oh, sing sholat jamaah nggih sibuk. Nek mau ngerawati sibuk, beralasan dengan sibuk, sedaya niki sih sibuk. Tapi memaksakan diri untuk gerak ke masjid itu berat. Nyun sewu ya. Masjid ini dibangun untuk kegiatan pekanan apa harian? Harian ya. Nggih mungkin benten kali gereja. Nek gereja niku kegiatannya pekanan. Niku nek napa? Mino niku nggih wonten pengawasan subuh, pengajian fajar. Jadi saya pengajian di As-Salam. Mereka yang di gereja juga pengajian juga. Ada siraman fajar. Baik. Kita sepakat bahwa masjid ini untuk kegiatan harian. Dan harian itu adalah sholat 5 waktu. Siapa yang paling berhak untuk meramaikan? Nggih warga masyarakat setempat, tonggo-tonggone masjid. Kita mungkin tinggalnya ada yang di ujung selatan, ada yang di ujung utara. Kulo sing paling pojok lor wetan. Kalau jalan ke ujung paling selatan, masya Allah wilayah kerajaan tekan kene. Tapi disatukan dengan satu bangunan ini, masjid. Maka bapak-bapak, mari kita sama-sama memakmurkannya. Nggih? Karena nanti amal jenengan yang dulu nyengkuyung bareng-bareng wakaf untuk pembangunan maupun untuk pembebasan lahan, semuanya bernilai pahala ketika masjid ini dimanfaatkan. Nggih, nggih nyuwun sewu, kula nggih melu ngriwuhi masjid. Kok dadi tambah rame masjide, teko njaba do teko. Ya alhamdulillah, semoga amal jenengan jadi semakin besar nilai pahalanya. Karena seperti dulu waktu peresmian, saya punya cita-cita Masjid Al-Hidayah Kerajaan jadi masjid nasional, bukan masjid kampung. Seperti Jogokaryan niku masjid nasional. Karena masjid nasional, makanya jamaahnya tidak terbatas orang lokal, tapi dari luar nggih kata. Nah, semoga masjid-masjid seperti masjid kita ini bisa jadi masjid nasional. Orang luar datang ke sini untuk sholat jamaah, untuk belajar dan seterusnya. Itulah masjid nasional. Masjid Seragen, masjid apa Pak? Masjid Seragen ini Pak? Namanya lupa. Nonton ya Masjid Seragen. Itu masjid nasional. Beberapa masjid sudah berhasil menjadi masjid nasional. Bukan karena masjid pemerintah. Niku masjid swadaya masyarakat.
Tapi karena kegiatan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin secara umum, sehingga mereka pun datang ke sini walaupun bukan warga sini. Makanya nyuwun sewu nggih, pangapunten nih Pak Raja. Kok misalnya, wah iku kok wong Jaba do teko kene rame, aku mau teko. Nah niki nggih keliru. Ah nggih monggo nyengkuyung sareng-sareng. Karena ketika ada banyak orang luar terus kita malah menyingkir. Seharusnya pripun? Rame ya, aku tak melu nyengkuyung. Nah, begitu. Nah, kalau mungkin di masyarakat Jogakarian, orang luar itu dilayani oleh masyarakat. Sehingga disediakan misalnya minuman atau tempat tinggal, tapi bayar ya. Insya Allah mana Pak tanah yang mau dibebaskan, kita buat Hotel Al-Hidayah. Mau beli Ustaz? Ada. Al-Hidayah. Iya. Oh, investasi ya. Baik. Misalnya dibuat guest house Al-Hidayah, seperti ada guest house di masjid-masjid yang lain. Nah, seperti itulah yang kita harapkan. Jadi Bapak-bapak kalau bisa jangan sampai absen sholat jamaah 5 waktu di masjid maupun di musola, okay? Dan ini butuh pembiasaan. Ini jenengan sampun biasa, insya Allah nanti jadi terasa ringan. Wallahu a'lam. Ye, ibu-ibu nunggu door prize napa tesan sek takon? Wadah, 1 ya, 2, ye, 2 cukup ya. Mana tadi halo-halonya? Di situ ada enggak? Mic. Ya, 2 nggih. Pun mangke lek door prize ndak selak kewengen gitu. Mic ke ujung. Assalamualaikum. Oh, gak ganti. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kelas berapa? 3C. 3C. Sekolah di mana? Di MIPS. MIPS. Ya, mau ngapain di sini? Mau nanya. Mau bertanya? Ya, boleh. Ustadz Ami, aku mau nanya, kalau habis baca surah, habis itu kan mau rukuk, itu tangannya ke atas atau enggak? Tangannya ke atas atau ke bawah? Atau langsung takbir? Oh, langsung takbir. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Namanya siapa, Mbak? Zada. Alhamdulillah, baik. Silakan duduk. Nanti mic-nya bisa dioper ke sebelah. Syukran. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum, Mbak Zada. Baik, kalau mau ruku tangannya diangkat. Jadi dari berdiri terus mau ruku. Allah, tangannya diangkat. Setinggi pundak boleh, setinggi telinga boleh. Allahu Akbar. Jadi tangannya tidak diam tapi diangkat. Nggih. Sampun pun cekap Mbak Zada, sudah cukup Mbak? Nah, selanjutnya monggo. Nggih. Mic-nya dioper ke udah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya nggak mau bertanya. Saya cuma minta tips agar sholat itu bisa khusyuk. Agar bisa khusyuk. Iya, soalnya biasanya banyak pikiran atau memang susah sekali khusyuknya. Itu aja. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuncinya satu, Bu. Tidak banyak pikiran. Wah, niku nggih mboten saged ya, Pak. Kula niki jane salat nggih pengen melepas pikiran tapi nggih mboten saged. Baik. Dan memang seperti itu yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Dados ngeten nggih. Nek jenengan gendong tas. Terus mau sholat, itu tasnya ditaruh atau dipakai? Ditaruh. Nah? Ditaruh. Anggaplah isi dari tas itu adalah beban pikiran.
Wis aku arep salat, sadurunge salat tase tak lepas tak delehno. Nah, wis saiki tak lalekno kabeh, madhep mantep untuk salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nek saged ngoten niku insyaallah bisa khusyuk. Tapi kalau pikirannya digawa nalikane salat, Allahu Akbar, wonge ning masjid, pikirannya ning pawon. Batine wis tekan pawon, tekan pasar, tekan toko, tekan pundi malih, Pak? Sampai kan Masya Allah. Jadi ketika dia sholat, awake ning masjid tapi atine kelayapan. Nah, ini yang membuat orang jadi tidak khusyuk. Oleh karena itu latihan khusyuk dimulai dari jenengan belajar piye carane sholat sing bener. Nalikane sampun saged sholat sing bener, insya Allah nanti akan terpengaruh. Berarti apa yang harus saya pikirkan dalam sholat saya, itulah yang harus saya yang harus ada dalam hati. Misalnya maknane surat Al-Fatihah ini napa toh? Maknane nalikane Allahu Akbar niku napa? Kami renungan makna-makna setiap bacaan dalam sholat. Wah, tapi niku nggih berat. Karena yang seperti ini butuh belajar lama. Kula kagungan sebuah buku nggih, yang sekarang sedang dibahas di Masjid Al-Marhamah. Judulnya Tafsir Salat. Nggih, beberapa jamaah kerajaan itu ikut kajian di Marhamah Rebu bersubuh membahas buku Tafsir Salat. Nah, buku menika belajar bagaimana cara khusyuk dalam salat. Wallahu a'lam. Baik, makasih Ustaz. Berarti kalau belajar khusyuk Rabu pagi bisa dari Ustadz ngaos di Al-Marhamah ya, ba'da subuh sampai suruk ya. Ya, itu membahas tentang tafsir salat. Satu lagi tadi ibu tadi udah ngacung ya, mana mic-nya? Ya. Nanti habis ini gantian Ustadz yang tanya ya, door prize ya. Nah, kalau yang Ustadz yang tanya nanti door prize Ustadz nanti yang ngasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ami, saya ingin bertanya bagaimana ketika kita yang ibu-ibu itu ketika sujud jilbab kita menjuntai menutupi lantai wajah atau sajadah. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon penjelasannya ketika sholat jamaah, sebaiknya salam itu kita boleh salam ketika imam sudah selesai salam yang pertama atau kedua, itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Yang pertama, kalau ibu-ibu sholat ngagem mukna yang pedot. Kadang-kadang mukna satu, ada mukna yang penggal ya. Jadi ada bawahan, ada jilbab. Kalau pakai mukna yang menyatu, biasanya tidak sampai menjuntai ke depan. Tapi saat ini pun jarang nih mukna ngoten niku. Sing dadi siji dari atas sampai bawah niku pun jarang. Pripun Pak? Medeni. Nek rumiyin malah kata sing ngoten niku. Desain mukna kan dari atas sampai bawah, itulah yang disebut dengan jilbab. Jilbab itu pakaian yang menutupi dari kepala sampai bawah. Yang kedua, ada mukna yang penggalan. Jadi bawah terus ditutupi jilbab. Ya dua-duanya boleh, yang penting nutup aurat. Nah, untuk mukna yang penggalan nalikane sujud itu biasanya terus nglembreh mengarep ngaten. Nah, lalu terkena muka, apa hukumnya? Insya Allah tidak masalah. Sebagaimana ada sajadah. Karena ini di luar kemampuan orang. Jadi kalau seperti itu harus disingkirkan, nanti bolak-balik menyingkirkan. Padahal jenengan ya, kalau orang sedang ihram pakai baju ihram nih kalau nggak Pak, itu ketika sujud nggih ngoten niku, kadang sampai mengarep ke depan sehingga kena muka ketika sujud, tidak masalah. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa?
Yang kedua tadi ketika kita sholat jamaah sebaiknya kita salam ya. Salam. Ustaz. Salamnya makmum itu setelah imam selesai salam kedua. Jadi kalau imamnya salam baru satu kali, Assalamualaikum warahmatullah. Suwe. Kok ora salam-salam ping pindho? Assalamualaikum warahmatullah. Itu jenengan enteni sampai rampung. Salam yang kedua. Wallahu alam. Baik. Cukup ya tanya jawabnya ya. Ya, sekarang mau buka door prize, ya, gantian Ustadz yang nanya ya. Gantian Ustadz yang nanya kasih 2 pertanyaan Ustadz untuk 2 jamaah. Ya, nanti kita kasih ini Ustadz. Ini kita ada amplop satu-satu nanti yang bisa menjawab. Amplop? Iya. Amplop mawon. Oh, amplop pokoknya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud syarat sholat? Monggo. Itu mikrofon ada? Ini Pak, tengah jengi Pak Yusuf mikrofon nih Pak. Nah. Oke, monggo. Sesuatu yang harus dipenuhi, dicukupi sebelum melaksanakan sholat agar sholatnya sah. Agar sholatnya sah. Masya Allah. Aslinya pundi Mas? Saking Lampung. Saking Lampung. Bener, dapat hadiah ya? Kasih hadiah. Oke, selanjutnya untuk ibu-ibu. Wah, ada isinya Mas. Untuk ibu-ibu ya. Sebutkan 3 rukun sholat. Sebutkan 3 rukun sholat. Gampang nih. Ujung itu ada. Mic-nya ada? Enggak ada. Oh itu ada. Nah, adik-adik duduk. Nanti kalau mau dapat door prize harus ikut ngaji ya. Duduk semuanya. Ya, 1. Bismillah. Yang pertama takbiratul ihram, ya. Al-Fatihah sama ruku. Baik, betul jawabannya. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, ruku. Ruku. Betul Ustaz ya? Betul. Ya, kasih amplop juga. Kasih amplop. Ya. Baik. Baik, selanjutnya ibu-ibu juga. Ini mau pertanyaan gampang atau sulit? Di ranting Bu. Nggih. Belakang. Ibu-ibu mau pertanyaan susah atau gampang? Gampang? Baik, cepet-cepetan angkat tangan ya. Yang duluan angkat tangan dapat hadiah. Siapa nama ketua takmir Masjid Al-Marhamah? Orang. Tiwas wis cepet-cepetan. Kenapa? Sinten Saya ulang. Hana ke situ, Hana. Siapa nama ketua takmir Masjid Al-Hidayah? Siapa yang angkat tangan, Pak? Betul. Buning ya. Langsung dapat minyak. Angkat tangan aja udah pasti bener itu. Oh, dapat minyak, ya. Ya, manut Ustaz Ami dapat minyak, nggih. Lumayan, mungkin nggih goreng, nggih Bu nggih. Selanjutnya Bapak-bapak ya. Siapa nama Bupati Sleman? Sudah dapat hadiah. Yang belum dapat hadiah? Yang belum dapat, silakan. Pak Narji. Siapa nama Bupati Sleman? Oh, wis lali. Hah? Siapa? Iswoyo. Lengkapnya lengkap. Salah. Wah, iki wong Sleman ngerti. Biar ora milih mesti. Ada ya. Siapa? Harda Iswara. Iswara. Leres. Nggih. Salah. Oh. Harjo Kiswoyo. Tadi gimana tadi? Salah kan tadi ya?
Salah oh, tadi salah. Is bukan kis. Ya. A karo O beda nggih, Pak? Oh, beda. Jurine, Pak. Baik, lanjut. Ibu-ibu sekarang. Siapa nama ketua RT 3? Bu, sinten? Hah? Lah angkat tangan dulu. Ngacung. Jawaban yang sah ngacung. Nggih, monggo monggo. Ya? Monggo, Pak. Betul. Siapa nih? Ini beli ini. Pak. Mister Jo. Miss napa min? Miss pakai S. Salah nih pakai S. Hah? Salah. Ada yang lain? Ganti ya, saya ganti. Ibu-ibu lagi ya. Siapa nama ketua RT 2? Om Buri nih kau. Om Buri. Sinten? Parjiono. Oh nggih. Leres. Terus. Dapat amplop. 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 Oh nggih. Sambun. Masih banyak nggak Pak? Saya pertanyaan lagi. Sambun. Nderek Bu. Ini pojok. Yang terakhir ya. Terakhir Ustaz nggih. Nggih. Sebutkan bacaan ketika i'tidal. Bacaan ketika i'tidal. Monggo. Pripun? Rabbana walakal hamd. Sami Allahu. Terus dapat amplop. Amplop nggih, masyaallah. Nggih, pun cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, matur nuwun Ustaz untuk nasihatnya pada malam hari ini ya. Berapa kita semuanya, mudah-mudahan setelah ini nanti sholatnya sudah benar ya. Tadi syarat-syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunahnya semuanya benar. Langsung mawon nggih. Siapkan kartu kupon panjenengan semuanya, 5 kupon akan kita buka ya. Yang pertama nggih. 111 Pak Ahyadi, Pak Ahyadi. Aku dibantu Pak Cokro apa Pak Sopo lho. Pak Yatono. Nggih. Ya, 111 tadi. Ya. Amplop baju ya. Kita siapkan dulu Pak Ahyadi. Spray ya. Yang pertama dapat spray ya. Oke ya Pak Ahyadi dapat spray, alhamdulillah ya, disyukuri. Lanjut. Sekarang 144. Silakan 144. Ada? 144? Ada? Oh, oke. 144. Coba lihat. Oh, betul ya. Ya, spray ya. Ya. Spray ya. Lanjut ya. Meh kakang nih ya. 148. Loh, siapa? Dapat? Dapat, Dek? Belum. Oh, siapa? Dapat tuh. Oh ya, maju. Oh ya, berapa? 148. Oh ya, betul. Spray. Wah, anak-anak seneng spray ternyata ya.
Lanjut lagi. Ya, iki rada gedhi angkane. 2, 4, 5. Ada? Oh ya. Kanan kiri. Milih yang pink apa yang hitam? Oh, yang 245 ya. Iya, betul. Ya. Lanjut. 032. 032. Wadah. Tuh. Mas Absel ya. 032. Habiskan dulu itu. Ya. Ambil lagi siapa ya ini? Tolong ambilkan 5. Ya, bajunya masih, ya, amplopnya masih, ya, minyak nanti, ya. Ya, baik. Langsung diwaca mawon nggih. Ndak selak kewengen. Langsung diwaca. 183. Ada 183? Ada? Oh ya. Amplop Mas. Amplop. Masih berapa amplopnya itu? 183 nggih. Lanjut. 178. 178 amplop lagi, silakan. Oh, ada itu. 178. Nggih. 178 nggih. Belakang. Nomornya silakan diranting. Lanjut 265. 265 ada, Pak? Kayak ra ono iki. Enggak ada? 265. Enggak ada? Ya, taruh sini aja kalau enggak ada. Oh, 265. Oh, ada. Oh, Pak Seto dapat ini. Ngandang. Ngandang. Lanjut, masih 3 amplopnya. Ya, ini pas 3, mudah-mudahan keluar semuanya. 027. Ada? Oh, ada. Bulik Sujat. 027 lumayan, nggih. Dapat amplop ya. Lanjut, persiapan. 006. 006. Ada? Ibu-ibu ada, Bu? 006? Oh, ada? Oh, ada. Oh, ye, Chavez, silakan. Minta Pak Yatono, Yatono. 006, nggih. Ya. Terakhir untuk amplop, nggih. 143. Oh, ada Pak Aris. Ya. Yes, habis amplop Pak Aris, lihat tono. Bawah blackboard, blackboard, whiteboard. Wah, ini sekarang ke baju ya. Nah, baju ada 5, ini sponsornya Mas Hafiz ya. Nanti kalau pesen jersey segala macam bisa ke Mas Hafiz ya, dijamin apik, murah ya Mas Hafiz ya. Siapa nih yang ambilkan ya? Pak Pur ya, Pak Pur ambil 5 Pak Pur. Ya, ini kita mau buka door prize gamis 2, kaosnya 3 ya. Ada 5 berarti.
Ya. Mudah-mudahan nomorku keluar ya. Aku ora pernah dapat door prize ya. Ya. Mau kurang 2. Iya. Matur nuwun. Persiapan ya ini gamis 2, kaosnya ada 3. Nanti tinggal kipas angin. Yang lain yang belum keluar jangan khawatir, masih ada minyak, masih ada gula, masih ada apa namanya? Tepung ya, tepung. Langsung mawon nggih. Ndak kesuwen. 152. Ada 152? Ada? Oh ya, nggih. Monggo. Langsung mawon. 152, nggih. Lanjut nggih. 298. 298. Ibu ada? Ada? Oh, Mas Aji, ya, silakan. Biyen ki oleh kaos ya tahun ki ben ki. Lah kuwi kaose dinggo oleh kaos meneh wah jan. Ya, ora apa-apa koleksi ya. Nah. Nggih. Besok nek oleh door prize ping pindho kudu tuku nang Mas Hafiz sing ketelu ya. Lanjut 108. 108. Ada Pak Kamto? Oh, Pak Kamto. Nggih, awas gelasnya Pak, ketendang. Nggih. 108. Oh, nggih betul. Nek tono ora lek, nek tono beda. Oh, masa nomornya double berarti. Nggih. Ya, masih 2. Nggih, tenang, yang belum keluar masih ada harapan. Nanti masih ada kipas angin. 200. Silakan, 200 ada Bu? Bapak ada? Oh Pak Sarwoko. Wah, alhamdulillah sik nang mburi kok doleh ya kae ya. Sesuk nek ajeng eleh door prize teng mburi riko nika, nggih. Tempatnya menguntungkan nika. Nggih. Lanjut, ini terakhir yang baju 268. Monggo wonten 268. Ibu ada Bu? Biasanya yang pojok-pojok kono kae. Mboten nonton. Oh ada yang bapak-bapak. Oh. Iya. Cak Roto dapat alhamdulillah oleh kaos. Kaos apa gamis kuwi? Ya, alhamdulillah. Baju habis, spray habis, amplop habis. Tinggal kipas angin, ya. Pak Jainal, nggih, sepuh. Ya, ini hadiah utama. Pak Jainal nyuwun tulung pun pendhetke setunggal Pak Jainal. Sik nomere nggen kula 186 wis nomor kula niku. Tak leboke pecis ya ora metu ya. Kekencengan saja iki. Ya. Nek metune malah aku nganu iki dikira kong kali kong. Nggih, alhamdulillah udu nomorku nggih. Wis ora oleh rapopo gitu. Nggih, ngarep dhewe angkane 0. Nggih. Adewe 0. Terus 7. Wah wis wah. Wis wah. Nggih. 078. Oh, ada itu, Bu. Pojok. Ya. Maju napa teng mriku? Maju, nggih. Ya, 078 betul? Betul? Nggih. Hadiah utama kipas sampun nggih. Terakhir Bapak sekalian yang belum
beruntung pada malam hari ini mendapatkan dopres, nanti bisa dibantu oleh teman-teman petugas ya untuk bisa mengambil dopres hiburan, ada minyak, ada gula, ada tepung, satu mawon, satu jenis ya. Tapi sebelum itu ya perlu saya sampaikan, tadi saya matur terkait dengan ZIS ya. Ini ZIS, satu lagi ini dari ZIS Pak Tukul dan Pak Giono pengurusnya, ada santunan kesehatan ya untuk membantu Bapak Ibu yang sekarang baru mendapatkan ujian sakit ya. Ada yang operasi, ada yang cuci darah, ada yang periksa rutin ya. Ini ada sekitar 19 piai ya. Nanti tak aturkan, nanti ada simbolis, nanti kita nyuwun 1 atau 2 yang simbolis ke